Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Nusa Dipa. Saya Elizabeth Meo Dan saya Angela Merici Utanwawin. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama-tama, teman-teman harus mengetahui apa itu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Di sini kami akan menjelaskan anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu di bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang kedua, sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak bisa digerakkan. Sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga, otot. Ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama, otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, mengubah posisi tubuh, misalnya meluruskan dan melekuk tangan atau kaki. Yang kedua, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis. Yang ketiga, otot jantung adalah jenis otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya myokardium. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Yang keempat, tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan, serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Yang kelima, ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam, tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher hingga kaki. Ada banyak
jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator cuff di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama, cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan kesleo. Yang kedua, kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Yang ketiga, osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang keempat, gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, bursitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Yang kelima, gangguan pada sendi lutut meliputi cedera meniskus dan robekan pada ligamen lutut. Yang keenam, masalah pada lutut, misalnya otot robek, atrofi otot, cedera hamstring, dan sarkopenia atau berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang ketujuh, penyakit autoimun, misalnya reumatoid, artritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis, dan lupus. Yang kedelapan, kanker otot, misalnya penyakit kanker otot polos leiomyosarkoma. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Yang pertama, lakukan olahraga secara rutin, misalnya dengan berjalan santai, berenang, latihan beban, yoga atau pilates. Yang kedua, perbaiki postur tubuh, yaitu dengan membiasakan diri untuk duduk dan berdiri tegak. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal untuk mengurangi tekanan berlebih pada tulang dan sendi. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama makanan yang mengandung kalsium, protein, dan vitamin D untuk menjaga tulang tetap kuat. Yang kelima, berhenti merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, kita juga perlu rutin menjalani pemeriksaan kesehatan atau check up ke dokter untuk memantau kondisi sistem muskuloskeletal. Pemeriksaan ini penting dilakukan terutama pada orang yang sudah berusia lanjut karena lebih beresiko mengalami masalah tulang seperti osteoporosis. Sekian penjelasan materi anatomi sistem muskuloskeletal dari kami berdua. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.